bangun tapi sambil nangis gitu, sambil masih nangis. Dia begini sambil nangis. Aku tanya lagi, lu kenapa? Lu mimpi apa? Gitu kan. Langsung Robi bilang kan, gue mimpi kita semua mati di gunung ini. Dia bilang kayak gitu kan. Ya otomatis aku kaget dong. Lu mimpi kayak gitu, lu seriusan? Kataku gitu kan. Dia masih sambil nangis, sambil gini-gini. Dan bilang di dalam mimpi itu, di puncak sana, di gunung itu, dia ngeliat kabut tebal yang gak hilang-hilang. Tapi setelah kabut itu hilang, dia ngeliat 5 batu nisan, yang tulisannya itu nama-nama kita. Aku coba goyang-goyangin badannya. Pas aku cek, kok gak ada respon. Aku pegang badannya, kaku. Dia udah kaku. Di situ aku awal udah mikir, jangan-jangan Feby udah nggak ada nih atau gimana kan. Untuk kedua kalinya aku coba tes pakai jari. Aku coba buat taruh jari aku di depan hidungnya untuk beberapa saat dan emang nggak ada hembusan nafas. Di situ ya kaget banget tuh, kok gini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email yang ada di bawah. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Nah, di video kali ini, gue masih ditemenin sama narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistis pendakiannya di Gunung Larangan. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama kelanjutan ceritanya, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Fitri, gimana kabarnya nih? Halo Sila, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Fitri kalau boleh tahu sekarang tinggal di mana nih? Aku tinggal di Bekasi. Waduh, lumayan jauh nih. Jauh banget. Makasih nih Kak, udah nyempetin waktunya buat cerita di Dimensi Mistik. Iya, sama-sama. Nah Kak Fitri ini seorang penulis ya? Iya, betul. Oke, bisa diceritain gak sih Kak isi dari novel ini? Jadi aku baru ngeluarin novel pertamaku, yang dimana isinya itu tentang tragedi pendakian yang terinspirasi dari kisahku sendiri. Jadi sebagian besar isi cerita dalam novel tersebut adalah podcast yang hari ini mau aku bawain. Cuman di novel itu ada kelanjutan kejadian setelah itu apa aja sih yang aku alamin. Nah, semuanya aku taruh di buku itu. Oke, wah seru juga nih Kak novelnya. Oke, jadi novelnya ini lanjutan dari podcast malam ini? Iya, betul. Oke. Nah, pas banget nih buat kalian yang suka sama novel pendakian, terutama novel pendakian horor, bisa banget order ke novelnya Kak Fitri. Gimana nih Kak cara ordernya? Cara ordernya bisa langsung hubungin aku di Instagram atau di WA yang tertera. Jadi bukunya udah masuk masa pre-order, yang dimana kalau misalkan kalian mesen bukunya pas di masa PO ini, dapat souvenirnya juga. Jadi nggak cuma sekedar dapat bukunya. Iya. Nah, Kak Fitri ini mau menceritakan pengalaman mistis pendakiannya di Gunung Larangan. Bisa diceritain sedikit nggak nih Kak isinya? Sebenarnya aku nggak berat ya buat ceritain. Cuman kalau aku mau ceritain lagi, ini adalah tragedi pendakianku sama teman-temanku, dan sayangnya saat itu mereka berempat tiada dalam pendakian itu. Dan aku untuk kembali ke gunung itu pun kayaknya nggak lagi sih, nggak akan pernah. Oke, jadi kakak nih merasa trauma mungkin ya? Iya. Oh ya Kak, jadi cerita ini mungkin bisa dibilang menyedihkan ya Kak? Iya.
Oke, nah buat kalian yang udah penasaran sama kelanjutan ceritanya, langsung aja kita petik ceritanya. Oke, bisa langsung dimulai aja nih Kak ceritanya. Oke. Jadi di sini aku mau mulai ceritanya, dan sebelumnya aku maaf banget buat kalian karena nggak bisa sebutin nama gunungnya dan kapan kejadiannya karena alasan tertentu. Yang jelas itu adalah kejadian udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu, yang dimana aku pun untuk sekarang masih keinget. Jadi saat itu aku, Mahesa, Robi, Feby, sama Jo itu satu tempat kuliah. Kita mulai akrab pas awal-awal masuk, mulai ngegeng kan, ngegeng, kita sahabatan. Nah di situ tuh dari awal masuk kuliah aku udah pacaran sama Esa. Nah saat itu di tahun kedua pas kita kuliah, jadi dari awal kuliah aku sama Esa udah pacaran pas itu, sampai tiba di mana dia ulang tahun. Nah karena kita ini udah temenan lama kan, yang tadi aku sebut-sebutin, diskusilah aku sama yang lain, gimana ya ngasih hadiah yang spesial buat ulang tahunnya Esa biar beda dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah di situ Jo ngajuin buat gimana kalau kita kabulin permintaannya Esa apapun itu gitu kan. Nah sepakatlah kita buat oke, kita kabulin apa kemauannya Esa di hari spesialnya dia. Aku sempet mikir kalau Esa bakal minta kita semua buat naik gunung bareng sama dia, karena sedari awal aku pacaran sama Esa sama Jo ini emang anak gunung, dia gabung di Mapala. Dan sebenarnya pas aku tahu Esa gabung di Mapala tuh aku sebenarnya kayak agak ragu juga, kayak setuju nggak setuju, karena di mataku saat itu naik gunung itu kegiatan yang membahayakan ya dan ekstrim. Tapi karena di sisi lain aku nggak mau bikin Esa kecewa atau gimana, ya udah aku iyain aja kan. Dan bener aja saat itu Esa minta buat kita semua naik gunung bareng sama dia. Nah, pas lagi diskusi, pas ada Esa juga, aku awalnya mau nolak maksudnya bisa nggak permintaannya nggak usah naik gunung. Tapi karena kita udah sepakat buat apapun permintaan dia kita kabulin, ya mau nggak mau aku harus ngikut dong. Soalnya kayak Feby, Jo sama Robi saat itu kayak malah seneng gitu Esa ngajakin naik gunung. Mereka bilang, wah kebetulan nih pengen tahu rasanya naik gunung gimana sih, penasaran, pengen ngerasain samudra awan lah, inilah gitu kan. Karena mereka antusias, sedangkan aku sendiri yang ragu, ya aku harus ngikut dong sama suara terbanyak kan. Ditambah kan sama Jo sama Esa itu kan anak Mapala kan. Cuman yang bikin aku kaget adalah Esa ngajuin kita buat naik ke Gunung Larangan itu. Awalnya saat diskusi Jo ada bilang, Sa, kok lu malah ngajakin anak-anak naik gunung ini sih? Ini gunung kan belum banyak yang tahu saat itu. Jalurnya tuh masih ilegal dan belum banyak pendaki yang ke sana. Hutannya pun masih sangat rimba, ditambah situasi jalur pendakiannya pun benar-benar ekstrim. Keterangan dari Jo kan, sebenarnya mereka juga belum ada ke sana, cuman tahu infonya dari beberapa temennya yang sempat ke sana. Oh, jadi mereka baru kita semua perdana saat itu. Nah, tapi Esa nimpalin, dia bilang gini, naik gunung kalau rame-rame nggak kerasa adventure-nya, dia bilang gitu kan. Nah, aku yang udah awalnya emang ragu kan, aku sempet gini sama Jo ngajuin, kenapa nggak ke Gunung Prau aja? Maksudnya kita semua ini kan rata-rata pemula kan, yang udah naik kan baru Jo sama Esa. Maksudnya Gunung Prau itu lebih ramah buat pemula dan jalurnya juga ya bukan jalur gunung yang ekstrim-ekstrim banget lah ya. Tapi Esa kayak kurang setuju kalau ke sana. Ditambah juga Robi sama Feby juga kayak
ya udahlah nggak apa-apa ke Gunung Larangan itu, toh ada Esa sama Jo yang udah sering naik gunung, gak usah ngerasa takut atau gimana gitu kan. Jo juga awalnya sebenarnya kayak kurang setuju pas Esa ngajuin ke sana. Cuman ya gitu kayak yang tadi aku bilang tadi, semua balik lagi ke awal, ke suara terbanyak, sampai akhirnya kita nemuin keputusan buat ya udah kita kabulin keinginannya Esa buat naik ke Gunung Larangan itu kan. Esa cuman bilang saat itu kalau kita cukup persiapan fisik aja, kayak olahraga lah seminggu atau 2 minggu sebelum pendakian, dan soal logistik, tenda atau yang lain-lain itu biar Jo sama Esa yang ngurusin. Dan saat diskusi Jo ada tanya juga, Sa, kira-kira kita mau bawa tenda berapa nih? Esa jawab 1 tenda aja yang cup 6 atau 5 gitu kan. Soalnya Esa bilang infonya lahan di puncak gunung itu tuh sempit. Jadi ya udah cukup 1 tenda aja, nggak usah banyak-banyak juga kan, biar nggak berat atau gimana. Jadi saat pendakian itu kita ini ya cuman bawa 1 tenda. Sampai akhirnya tiba, kita waktu nanjak, itu seingat aku berangkat selepas maghrib. Selepas maghrib perjalanannya sebenarnya nggak begitu jauh dari Jakarta. Kita banyak istirahat juga. Pokoknya sampai base camp itu sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Kita istirahat terus daftar di base camp yang sebenarnya kayak rumah warga biasa. Bukan base camp yang legal atau gimana, kita cuma cukup daftar, kasih tahu dan dapat info dari pihak sana. Untuk kan jalurnya katanya banyak cabangnya kan. Cukup ikutin yang ada pita merahnya di pohon. Oke, kita pegang info itu. Nah, perjalanan dari base camp sampai ke pos 4 itu lancar-lancar aja. Emang dari mulai pos 2 sampai ke pos 4 ini emang curam. Derajatnya udah hampir ya 80-an derajat kemiringannya. Cuman alhamdulillahnya saat itu perjalanan ke pos 4 itu nggak ada kendala yang berarti. Malah perjalanan dari base camp sampai ke pos 1 itu pemandangannya emang luar biasa indah. Jadi di sana tuh aku ingat banyak kebun-kebun warga, kebun sawi, kebun sayur-sayuran kayak gitu yang pemandangannya tuh emang indah banget. Nah, dan di situ kita sempat ada foto bareng. Jadi posisinya itu Esa di depan, aku di belakang Esa. Di belakang aku ada Feby, di belakang Feby ada Jo, dan Robi paling ketinggalan di belakang karena dia sibuk foto-foto sama kameranya kan, emang pemandangan itu bagus banget. Nah, di situ kan Robi ketinggalan jauh kan di belakang. Dia sempat ada manggil kita, guys, sini dulu dong kita foto bareng gitu kan. Pemandangannya bagus nih. Ya udahlah kita foto bareng di situ, dan Robi juga ada ambil foto aku berdua sama Esa katanya. Fit, sinilah bagus nih buat foto prewedding, dia bilang gitu kan. Ya aku seneng-seneng aja lah dibilang kayak gitu kan, namanya kita pacaran kan. Udahlah kita foto-foto lama juga di situ. Sampai akhirnya kita sampai ke pos 4 itu masih siang saat itu dan cuaca masih cerah. Nah, sebenarnya dari pos 4 ini tinggal beberapa meter lagi untuk ke puncak. Karena emang sebenarnya gunungnya dibilang tinggi banget juga enggak, cuman emang ekstrim. Nah, pas di pos 4 ini, kita nemu 2 cabang jalur yang dua-duanya ada pita merahnya. Yang tadi aku infoin di awal, pihak base camp bilang kalau kita cukup ikutin jalur yang ada pita merahnya, sedangkan jalur yang kita temui di pos 4 saat itu, ada pita merahnya dua-duanya, kiri sama kanan. Ya, kita bingung dong mau pilih yang mana kan. Esa juga, dia yang paling depan kayak langsung bingung nih, oh harus gimana nih. Sampai dia kayak nengok ke kita satu-satu, nanyain, gimana nih menurut kalian? Nah, setelah ambil kesimpulan bareng-bareng, kita pilih yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan ini jalurnya kelihatan kayak nuntun kita ke atas gitu. Kan logikanya kalau kita mau ke puncak, pilih yang lebih nanjak dong kan. Ya udahlah, walaupun awalnya sempat ragu atau gimana, tapi ya ngelihat jalurnya emang dia yang ngarahin ke atas kan. Akhirnya milih jalur kanan. Ya, yang sebelah kanan itu. Nah, kita salahnya juga saat itu nggak ada yang bawa handy talkie atau apa kan buat pegangan ke base camp. Nah, kita pilih yang jalur sebelah kanan nih. Tapi nggak tahu kenapa trekkingnya itu kayak panjang banget. Lama-lama kita tuh bukan diarahin ke atas, tapi kayak mau diarahin ke bawah.
Jadi jadi jalurnya itu setelah naik banyak landainya dan lama-lama semakin turun dan semakin sempit, banyak semak belukarnya. Dan itu jalurnya super ekstrim parah karena dipenuhin sama bebatuan yang sisi-sisinya itu jurang-jurang tajam gitu kan. Nah, pijakan batunya itu kalau kita salah pilih pijakan, banyak yang rapuh. Kalau kita nggak hati-hati itu bisa aja kita tergelincir atau apa kan. Nah, kita udah super hati-hati karena trekkingnya yang bener-bener ekstrim tadi, otomatis kita pun nggak bisa jalan cepet. Kita ngabisin waktu cukup lama di jalur itu, sampai akhirnya kita sadar, kok makin lama bukan ngarahin kita ke atas, kayak lama-lama kayak makin turun dan semakin sempit, banyak semak. Sampai akhirnya Jo sadar kalau kita salah jalur. Karena nggak mungkin dong kok jalurnya kayak semacam jalur lama tapi nggak dipakai. Nah, karena udah sadar salah, Jo kan posisinya sweeper kan, dia jadinya paling belakang, manggil kita semua yang ada di depan. Woi, berhenti, fix ini salah jalur, nggak usah diterusin. Jo teriak kayak gitu saat itu. Nah, pas Esa mulai ikut sadar, ngelirik ke sekitar, emang jalurnya udah mulai kayak masuk ke hutan rimba, bukan jalur pendakian lagi. Ya dia juga jadi, oh iya, bener nih, fix kita salah jalur. Nah, diskusi lagi lah kita di situ. Gimana nih enaknya? Ya nggak gimana-gimana, tetap berarti kita harus balik lagi ke persimpangan tadi. Nah, berarti pilih yang sebelah kiri kan. Cuman yang jadi permasalahan Esa saat itu, kitanya capek atau enggak buat balik lagi ke sana. Karena yang tadi aku bilang, jalurnya super ekstrim dan kita lama trekking di situ itu ngabisin tenaga yang cukup capek juga. Nah, jujur saat itu di situ aku tuh udah mulai ngerasa gemeter, takut, pucet kan. Karena yang aku pikirkan sebelumnya adalah naik gunung itu kegiatan yang ekstrim dan membahayakan, dan aku sempat mikir kalau takut kenapa-napa gitu. Takut nyasar lah atau apa. Nah, pas tahu kita salah jalur, kok aku kayak mikir, kok ketakutan aku malah kayak beneran kejadian gitu kan. Nah, di situ aku udah mulai pucet, gemeter. Esa sadar sama kondisi aku. Dia nanyain kan, Fit, kamu nggak kenapa-napa kan? Aku terpaksa bohong di situ karena nggak mau bikin yang lain khawatir atau kepikiran atau gimana ya. Jadi aku kayak berusaha, enggak kok, nggak apa-apa, cuman kedinginan aja gitu kan. Ya sebenarnya belum dingin-dingin banget di situ. Esa bilang kalau emang capek nggak apa-apa, istirahat dulu beberapa menit baru kita lanjut lagi gitu kan. Nah, aku bilang nggak apa-apa kalau kalian mau lanjut lagi, hayu gitu kan. Nah, Robi langsung nyemangatin aku sama Feby. Ayo Fit, semangat, puncaknya sebentar lagi kok, kita cuma tinggal balik ke persimpangan cabang tadi kan. Nah, ngelihat anak-anak yang lain antusias nih buat balik kan, walaupun emang kelihatan mereka capek saat itu, tapi akhirnya ya udah mending lanjut juga, toh saat itu masih siang juga, belum deket-deket banget ke sore kan. Nah, dari situ Esa langsung bilang, oke, siap-siap ya, soalnya jalurnya lumayan terjal nih buat balik lagi ke sana, hati-hati gitu kan. Ya udah, kita akhirnya langsung tuh trekking lagi buat balik ke persimpangan tadi kan. Trekking kita harus hati-hati banget kan karena super terjal tadi, karena gimana ya, karena sisinya itu jurang. Jadi kalau misalkan kita salah pijakan itu resikonya besar banget. Mungkin bisa digambarin Kak, treknya itu muatnya sampai berapa orang? Sempit banget. Jadi harus seorang, nggak bisa kayak berdua gitu, nggak. Nah, sayangnya di situ Feby yang awal mulanya celaka. Ditambah lagi Feby pas itu tuh pakai celana pendek selutut kan. Jadi dia salah milih pijakan rapuh dia injek. Nah, dia lumayan kegelincir agak jauh. Cuman karena di belakang dia Robi kan badannya agak gemuk gitu kan. Untungnya ketahan sama badannya Robi. Nah, aku kan sama Esa kan udah di depan duluan kan. Nah, Feby itu belakangnya Robi dan yang paling belakang Jo. Nah, pas ketahan sama Robi, kita semua langsung kaget dong. Kita langsung nengok, semua teriak langsung, Feby mau jatuh gitu kan. Cuman untungnya saat itu masih ketahan sama badannya Robi. Tapi pas kita lihat kakinya Feby itu udah sobek ke gores batu, lumayan panjang juga. Lumayan juga ngeluarin darah, dan yang tadi aku bilang dia sialnya pakai celana pendek. Mungkin kalau misalkan saat itu dia pakai celana panjang,
gak bakal luka kayak gitu kan. Nah langsung lah dibopong pelan-pelan sama Robby. Kita coba lirik-lirik, cari lahan yang lumayan landai dan ada ruangnya. Nah kita tarik dia ke situ, kita pada turun lagi kan, turun buat ke lahan landai itu. Langsung Jo ngeluarin perban kan dari carrier-nya, langsung diobatin sama Robby. Nah di situ aku lihat Esa adalah wajah yang paling khawatir di antara yang lain saat Feby jatuh. Di situ aku lihat pas tahu Feby mau jatuh dan kakinya kegores kayak gitu, Esa kayak langsung spontan nyamperin Feby. Aku di situ nggak mikir yang aneh-aneh karena kita kan emang udah sahabatan kan, kita berlima ini. Aku mikirnya ya itu tanda kepedulian dia sama sahabat kan. Nah pas udah nyamperin Feby, dia langsung ganti posisinya Robby kan. Sini gua aja yang perban kakinya Feby, dia bener-bener khawatir saat itu kan. Nah sampai akhirnya mulailah kita diskusi lagi, fix kalau kayak gini mending gak usah lanjut ke puncak, kita bikin lahan tenda aja di sini lumayan kok, kayaknya bisa buat bikin tenda. Apalagi kan udah mau sore juga kan, kalau misalkan kemungkinan lanjut lagi, apalagi dengan keadaan kaki Feby yang kayak gitu, nanti bisa jatuhnya kena trekking malam. Jadi amannya kita ngecamp aja dulu semalam di situ. Nah awalnya tuh Feby kayak agak ngotot, nggak apa-apa udah lanjut aja. Cuman kita omelin, jangan bebal, nggak mungkin lanjut sama keadaan kaki dia yang kayak gitu. Mungkin awal-awal kayak nggak ngerasa sakit atau apa, tapi kan namanya kalau udah luka kayak gitu dibawa trekking jalur terjal kayak gitu ya pasti nyut-nyutan atau kerasa. Kita nggak mungkin lah kayak gitu, yang ada nanti posisi dia makin drop, malah makin ribet nantinya kan. Jadi setelah itu ya udah kita mutusin buat ngecamp di jalur yang salah itu. Jo sama Robby bikin tenda, sedangkan Esa saat itu sibuk ngurusin Feby kan. Aku sempat ada denger kalau jadi Feby ini carrier-nya itu cuman kayak isinya logistik sama pakaian-pakaian dia kan. Ditanya kan sama Esa di carrier-nya ada apaan aja gitu. Ya Feby bilang cuman ada baju sama logistik makanan-makanan gitu kan. Ya udah di backup lah nanti carrier-nya sama Esa. Jadi besokannya pas mau menuju jalur yang persimpangan tadi, Feby nggak usah bawa carrier apa-apa, karena kan kaki dia udah kayak gitu, jadi diporterin sama Esa. Nah ya udahlah, karena takut kemalaman di jalur, kita ngecamp di situ. Itu sekitar habis maghrib nggak lama kita masak makan, semua udah pada tidur, sedangkan aku tuh ngerasa banget pas malam pertama ngecamp di gunung itu tuh hawanya emang dingin banget, kayak mau hawa-hawa hujan gitu ya. Apalagi ini di gunung kan, vegetasi hutannya tuh lebat banget, jadi kerasa kan dinginnya. Yang lain udah pada tidur lelap, cuman aku yang nggak bisa tidur karena kedinginan itu kan. Nah pas aku lihat, aku coba bangun, kok yang lain kayak lelap banget tidurnya, padahal lagi dingin-dinginnya banget nih. Nah nggak taunya pas aku lagi nengok-nengok gitu, aku dengar Robby kan ada di pojokan tenda gitu kan tidurnya. Robby lagi nangis, sesegukan. Ya aku otomatis tanya dong. Aku samperin, aku goyang-goyangin kan badannya saat itu. Rob bangun, lu kenapa? Kataku gitu kan. Nah pas aku udah goyang-goyangin badannya, dia bangun juga tuh. Bangun tapi sambil nangis gitu, sambil masih nangis. Dia begini sambil nangis. Aku tanya lagi, lu kenapa? Lu mimpi apa? Gitu kan. Langsung Robby bilang kan, gue mimpi kita semua mati di gunung ini. Dia bilang kayak gitu kan. Ya otomatis aku kaget dong. Lu mimpi kayak gitu, lu seriusan? Kataku gitu kan. Dia masih sambil nangis, sambil gini-gini. Dan bilang di dalam mimpi itu, di puncak sana, di gunung itu, dia ngeliat kabut tebel yang gak hilang-hilang. Tapi setelah kabut itu hilang, dia ngeliat 5 batu nisan yang tulisannya itu nama-nama kita. Di situ astagfirullahaladzim, aku langsung kayak tek gitu kan, langsung kok dia mimpi kayak gini. Aku jadi mikir apa yang aku takutin sebelumnya itu kayak kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Tapi karena lagi di gunung, aku megang konsep gak boleh mikir yang aneh-aneh. Aku coba tenangin Robby saat itu. Yaudah Rob, gak usah dipikirin, lu kurang tidur, lu nggak baca doa, jadi mending nggak usah mikir yang aneh-aneh. Lu sekarang tidur lagi, baca doa,
Dan besok pagi kita muncak dengan selamat, aku bilang gitu kan. Tapi Robby kayak masih nangis gitu loh, kayak susah juga buat nenangin dia saat itu kan. Dia bilang gini, gue nggak mau mati di sini, dia bilang gitu kan. Siapa juga yang bilang lu bakal mati di sini gitu kan? Lu jangan ngomong kayak gitu, Rob, gue bilang kan. Sumpah, gue takut banget sama mimpi gue, dia bilang gitu kan. Gue tenangin, ya udah, lu nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah tidur lagi aja. Tenang, semua bakal baik-baik aja, gue bilang gitu kan. Beberapa menit setelahnya, dia udah mulai tenang dan nyenyak lah dia saat itu. Nah, pas dia udah mulai tidur nyenyak, jujur, aku kepikiran sama mimpinya Robby. Kok bisa ngepas gitu loh sama apa yang aku takutin. Aku tuh kayak sebelum naik tuh kayak takut kenapa? Kayak kepikiran, takut salah jalur lah, takut nyasar atau apa. Tapi ya udah di situ kayak masih mencoba buat berpikir positif aja. Sampai besokannya, aku ingat kita mulai trekking lagi tuh mungkin ada sekitar jam 8-an ya. Udah agak siang juga. Tapi suasana tuh kayak mendung gitu. Kayak mau hujan dan kita udah perkirain kita bakal kena hujan nanti pas menuju persimpangan yang kemarin itu kan. Nah, di situ udah mulai carrier-nya Feby di backup sama Esa. Aku lihat kakinya juga udah diperban dengan baik. Habis itu kita semangat buat ke puncak gunung itu, buat summit. Tetap mau summit. Nah, di situ kita belum ada diskusi untuk memilih turun atau apa, enggak. Karena pas besokannya aku lihat Robby kayak langsung semangat gitu loh. Semangat. Feby juga. Dia malah sampai ada bilang gini ke aku, ayo Fit, semangat. Puncak sebentar lagi gitu kan. Ya udahlah, pas ngeliat mereka pada semangat, aku mencoba buat lupain hal-hal buruk yang terjadi kemarin ya. Mencoba buat mikir positif lagi. Oke, kita muncak dengan selamat gitu kan. Nah, pas akhirnya kita mulai trekking lah sampai di bukan pos, tapi persimpangan jalur yang kemarin salah itu. Nah, pas udah sampai situ kita malah lebih seneng saat itu karena yes, akhirnya kita sampai nih. Kita cuma tinggal pilih jalur kiri, beberapa meter lagi sampai puncak gitu kan. Kalau turunnya kan bisa cepet kan kalau turun gunung itu. Di situ kita langsung sorak-sorak kayak langsung alhamdulillah gitu lah kan, akhirnya nyampe. Di situ pun aku mulai tenang. Pas nemu persimpangan itu aku mulai tenang karena ketakutanku akan nyasar di jalur itu ternyata enggak deh, semua aman kan, kita udah balik ke ini, kita cuma tinggal pilih jalur yang kiri kan. Nah, pas di situ tuh udah mulai hujan udah mulai turun. Pertama gerimis kecil kan, kita pakai jas hujan, pakai nih kayak summit bakal hujan gitu kan. Kita udah lengkap sama perlengkapan kita mulai summit dengan milih jalur yang sebelah kiri. Dan emang bener kayak jalurnya sebenarnya emang menuju buat ke puncak karena nanjak terus. Nah, gak taunya beberapa jam pas mau summit tuh ya, kelihatan dari atas sana ada kabut tebel. Itu kan hutan-hutannya lebat banget kan, banyak pohon akasia gitu. Kabut tebel yang gak hilang-hilang. Tadinya Esa tetap mau gak apa-apa, tembus aja, yang penting kita tetap pegangan, gak usah jauh-jauh gitu. Nah, Robby dari belakang langsung teriak. Dia langsung teriak kayak, please jangan ada yang tembus itu kabut gitu kan. Gua mimpi aneh semalam, ini persis kayak di mimpi gua, dia bilang gitu kan. Sontak yang lain nanya dong, loh emang mimpi apaan? Di situ Robby kayak langsung ketakutan gitu. Dan jujur menurut aku dia kayak orang ketempelan. Sedangkan aku udah tahu dong cerita mimpi dia yang semalam dia ceritain itu kan. Nah, di situ Jo kayak langsung nanyain kan ke Robby, lu emang mimpi apaan semalam? Gua mimpi kabut itu bahaya buat kita gitu kan. Pokoknya kita jangan ada yang tembus, kalau emang masih pada lu masih pada pengen hidup, dia bilang gitu kan. Nah, Jo ini kan orangnya emang kayak mudah kesulut emosi kan. Dia kayak langsung nyolot gitu ke Robby. Dia ngedorong Robby. Maksud lu apaan ngomong kayak gitu? Ini di gunung loh, lu jangan ngomong sembarangan gitu kan.
langsung kan keluar kata kasar ngatain, ini kan gitu kan. Berantem lah Jo sama Robby saat itu kan. Lu nggak percaya sama mimpi gue bilang jangan ada yang tembus ke sana. Jo yang orangnya gampang kesulut emosi kayak langsung, apaan sih lu jadi nggak jelas kayak gini Rob gitu kan. Nah Esa yang jadi guide kita, dia mencoba buat nenangin, udah. Sekarang gini, mending dengerin apa kata Robby. Kelihatan soalnya nih anak ketakutannya beda. Karena kita udah temenan lama kan, kita bisa bedain Robby yang benar-benar ketakutan atau enggak. Kita lihat saat itu emang Robby benar-benar ketakutan dan bahkan kayak orang ketempelan kan. Nah, sampai akhirnya nemu diskusi kalau ya udah kita turutin Robby buat jangan tembus kabut itu sampai kabut itu hilang. Lumayan lama saat itu kita nungguin sampai kabutnya hilang. Kan kalau kabutnya hilang kita baru berani buat nembus kan karena takut misah-misah atau gimana. Tapi pas udah lama ditungguin kok gak hilang-hilang. Nah, di situ Feby mulai ngajuin buat turun. Dia udah mulai ngerasa nggak enak saat itu. Nah, Feby ada bilang ke Esa awalnya, Sa, kayaknya kita nggak usah muncak deh. Kayaknya kita belum diizinin buat muncak ke gunung ini. Toh puncak nggak kemana kan, kita bisa coba di lain waktu. Apalagi lihat Robby, dia gelagatnya udah aneh. Jadi saat itu aku lihat Robby kayak ketakutan terus ngeliat itu kabut sambil duduk jongkok gini di bawah pohon besar. Dia benar-benar kayak orang setengah kesurupan dan kita juga khawatir kan sama keadaan dia yang kayak gitu. Karena mungkin menurut dia mimpi dia jadi kenyataan ya Kak. Iya, karena keterangan dia saat itu kabut yang ada di depan itu benar-benar kayak yang ada di mimpi dia. Nah, karena ditambah lagi karena Esa ini emang selalu dengerin apa kata Feby, jadilah dia nurut apa kata Feby. Ya udah mending kita nggak usah muncak. Toh juga apa yang diusulin Feby saat itu tuh emang keputusannya tepat menurutku. Kita nggak usah maksain puncak dengan keadaan kayak gitu kan. Ditambah saat itu hujan udah mulai gede. Jadi kita trekking dalam hujan gede. Banyak petir juga dan nggak tahu kenapa ya. Dari awal nanjak sampai ke jalur itu, kita tuh kayak nggak ketemu pendaki lain gitu. Kayak di gunung itu tuh cuma ada kita-kita doang. Nggak ngelihat ada hewan atau apa. Ditambah hujannya kok beda gitu. Kayak bener-bener dikasih hujan yang deras kan. Bikin jalur licin juga. Dan kita sempat ada kecapean juga kan. Jadi kalau trekking sambil hujan tuh. Ya udah setelah ngambil keputusan buat nggak muncak, kita mutusin buat trekking turun. Tapi yang nggak bikin aku nyangka adalah ternyata di jalur itu tuh awal mula aku kehilangan salah satu temanku. Di situ Jo yang nggak kita sangka awalnya. Jo jatuh ke jurang. Dia jatuh ke jurang. Mungkin dia tergelincir atau apa karena jalurnya licin kan dan dia lagi nggak hati-hati, dia jatuh ke jurang. Di situ kan sisinya ada jurang lumayan dalam juga kan. Nah pas dia jatuh ke jurang ya kita kaget dong, kita teriak. Apalagi pas dia jatuh kita kayak ada ngedenger suara krek gitu kan, kayak bunyi patah tulang gitu kan. Nah pas kita langsung ngelihat ke arah jurang itu, di situ kita lihat Jo masih teriak kesakitan. Mikir buruknya pas Jo jatuh kita mikirnya dia langsung meninggal atau apa kan, tapi di situ dia masih teriak kesakitan sambil megang kakinya. Dan kita lihat emang kakinya kayaknya patah. Kita langsung kaget kan, dia kayak langsung teriak gitu. Kita semua langsung bingung di situ. Udah situasinya hujan gede, kita bingung harus gimana. Pas kita tanya satu-satu ada yang bawa tali webbing nggak gitu kan? Nggak ada. Salahnya kita saat itu adalah kita nggak bawa perlengkapan mendaki yang benar-benar lengkap. Semisal Esa atau siapa gitu ya, ada bawa tali webbing, kemungkinan besar Esa lah ya, Esa bisa turun ke jurang pakai tali webbing itu. Tapi kalau dengan tangan kosong dia harus nyamperin Jo buat, maksudnya ngelihat Jo ke situ, itu nggak mungkin banget. Itu bakal ngebahayain diri dia sendiri kan. Nah di situ mulai lagi diskusi, kita harus gimana nih, nggak mungkin kita diemin Jo kayak gitu, turun juga nggak mungkin, nggak ada tali webbing kan. Nah jadilah nemu kesimpulan saat itu, Mahesa mutusin buat turun sendirian. Dia mutusin buat turun sendirian karena dia yang paling
berpengalaman di antara kita setelah Jo kan. Cuman yang jadi resiko adalah aku, Robi, Feby sama Jo ditinggal di jalur itu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang gerak ke bawah, ya itu sama aja kita diam di tempat, nggak ngelakuin apa-apa kan. Karena itu udah keputusan yang cukup tepat menurut kita semua saat itu. Walaupun sebenarnya saat ngizinin Esa buat trekking sendirian ke bawah, kita semua agak ragu buat ngiyain. Tapi yang kayak aku bilang tadi, nggak mungkin juga kita tinggal diam gitu aja kan. Jadi rencananya saat itu adalah Esa turun duluan sampai ke base camp dengan trekking dia yang lumayan cepat. Dia kan anak gunung kan, udah pengalaman istilahnya. Nah nanti pas di base camp, dia laporan kalau temen kita ada yang jatuh ke jurang dan sisanya pada nungguin di sana gitu. Esa bilang saat itu trekking turun dari jalur itu sampai ke base camp itu nggak bakal lama. Itu dia bisa kejar dalam waktu 3 jam kan. Di situ juga aku inget masih siang. Cuman emang langit gelap karena hujan kan. Nah mau nggak mau kita semua harus ngizinin Esa buat turun sendirian. Kita percaya aja saat itu karena selagi dia milih jalur yang tepat, dia nggak bakal nyasar atau apa. Tapi yang bikin aku aneh adalah entah semacam firasat akhir atau gimana, tumben-tumbenan. Biasanya kan Esa kan kalau kayak ada mau pergi atau apa kan nggak pernah pakai acara meluk-meluk atau apa. Ini tumben-tumbenan saat itu dia meluk aku sama Feby. Tapi Feby duluan yang dipeluk sama dia. Dia meluk, saya Raya bilang izin gitu, terus ke aku juga kan. Ke aku juga, kata aku, kok tumben dia kayak gini, nggak biasanya dia kayak gini, kayak mau kemana sih gitu kan. Di situ udah mulai mikir yang aneh-aneh dah. Tapi yaudah aku coba buat singkirin. Ya udah kita izinin Esa buat turun sendirian. Dan yang bikin aku kaget adalah setelah itu kita nggak pernah lihat Esa lagi. Dan kita nggak tahu Esa kemana karena setelah perjalanan itu dia hilang gitu aja, nggak ada jejaknya atau apa. Pas dilakuin pencarian pun bener-bener nggak, dia hilang kayak gitu aja. Di situ nggak, itu terakhir kali kita ngeliat Esa saat itu. Dan nyesel juga kenapa sempet ngizinin dia turun sendirian. Mungkin kalau saat itu situasinya Robi masih normal, nggak kayak orang ketakutan, bisa aja aku ajuin buat Robi temenin Esa, jangan sampai dia sendirian. Mau seberapa pengalaman dia mendaki gunung, kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Nama kita ada di alam bebas kan. Kita nungguin Esa saat itu. Di situ kita belum sadar kalau terjadi sesuatu sama Esa atau gimana. Sampai udah mau senja kan. Mau senja, aku sama Feby nungguin lama. Hujan gak berhenti-berhenti. Lama-lama bahasa kuip juga kan. Ditambah kita nggak ada tenda. Karena tenda yang satu itu maksudnya ada di carrier-nya Jo kan. Nah mau nggak mau kita harus nyari tempat berteduh dong. Biar kita nggak kehujanan terus. Nah aku pas lihat-lihat di jalur, ada gua yang atasnya tuh kayak ada ceruknya gitu, lumayan buat kita berteduh kan. Di situ aku langsung tarik Feby, Robi, ayo kita ke sana, jangan sampai kehujanan terus di sini, bisa kedinginan, hipo atau gimana kan. Udahlah, kita mencoba buat istirahat di gua itu. Lumayan lama juga, aku sempat ketiduran juga di situ, tapi pas bangun-bangun masih siang, maksudnya masih ada matahari. Nah di situ aku langsung kayak kepikiran, ada Jo di jurang. Mana kehujanan kan, kasihan dia udah jatuh kayak gitu. Aku langsung nyamperin ke arah jurang lagi. Aku panggil dari atas buat mastiin dia masih bernyawa atau enggak. Karena lah takut juga kan, takutnya nggak bisa bertahan lebih lama kan dengan keadaan dia kayak gitu. Aku panggil, Jo gitu kan. Jo, alhamdulillahnya saat itu dia masih nyaut. Woi, kata dia gitu ya. Dia langsung ngasih solusi kayak gini. Fit, udah kalian semua turun aja. Kalau Esa nggak balik-balik, gue juga ngeri tuh anak kenapa-napa. Gak apa-apa, tinggalin gue aja sendiri di sini. Sampai kalian ketemu sama pendaki lain atau sampai di base camp, gue masih bisa bertahan kok. Dia bilang gitu kan. Di situ gue langsung kayak, gak mungkin. Gue ninggalin lu sendirian, tetap harus ada yang nemenin gitu kan. Nah nggak lama, Feby nyamperin aku sambil bilang gini, Fit, kayaknya emang terjadi sesuatu sama Esa.
Dia bilang kan cuma 3 jam. Ini kayak kita udah lebih loh. Ini udah mau maghrib juga kayaknya kan. Udah mau maghrib. Terus dia nggak balik-balik. Gue sih yakin entah Esa kenapa atau gimana dia pasti ngalamin sesuatu. Sampai dia lama banget kan nggak ngasih kabar atau apa. Kita nggak mungkin nunggu kayak gini aja gitu. Nah pas Feby lagi ngomong sama aku pegang badannya. Dia tuh kayak udah mulai demam, panas. Gue bilang, jangan, kalau emang salah satu dari kita mau ada yang turun, gue selalu, aku bilang gitu kan, badan lu panas gitu. Jangan sampai lu sakit-sakitan kayak gini, trekking turun. Feby bilang, ya terus siapa? Nggak mungkin juga kan nyuruh Robi. Tuh lihat tuh anak, malah makin aneh. Gejalanya udah kayak orang-orang kesurupan gitu. Dan emang bener, Robi tuh kayak udah tinggal diem aja, nggak banyak ngobrol. Terus kadang celingak-celinguk ngeliatin pohon-pohon gede di sekitar kan. Emang kayak setengah ketempelan. Udah nggak hidup tuh anak. Feby bilang gitu. Sekarang gini, aku bilang, ya udah kalau gitu aku aja yang turun. Kamu di sini sama Robi dan tolong pastiin kalau dia masih respon gitu kan. Tadinya Feby nolak kayak nggak apa-apa, gue aja gitu kan. Tapi gue maksa. Kondisi dia yang udah mulai demam kayak gitu nggak mungkin kan. Mau nggak mau, walaupun sebenarnya aku juga ketakutan kan, karena bakal kena trekking malam juga. Tapi ya mau gimana lagi, di antara kita nggak mungkin tinggal diam gitu aja, harus ada keputusan yang kita buat. Sedangkan aku sendiri pun nggak tahu lah namanya ilmu bertahan hidup di alam bebas atau gimana. Ya namanya dalam keadaan kayak gitu ya insting ya keluar dengan sendirinya aja. Kita harus tetap beraniin, walaupun bakal takut kena trekking malam, ngelihat gangguan makhluk halus atau itu pasti ada. Aku mutusin buat turun sendiri. Nah sampai akhirnya pas beberapa langkah baru jalan, Robi manggil, "Fit, gue ikut dong bareng sama lu, gue pengen buru-buru turun." Dia bilang gitu kan. Itu Robi udah sadar tuh. Di situ dia sadar, kayak langsung teriak ke aku gitu, kayak pengen ngikut. Nah di situ Feby langsung kayak agak kesel juga sebenarnya. Dari tadi diem terus, ya udah kalau mau ngikut aja gitu kan. Nah pas aku lihat keadaan Robi juga kayak agak mulai aneh, takut dia kenapa-napa atau gimana, ya udah aku izinin dia buat ngikut. Tapi aku udah tanya dulu ke Feby, "Feb, nggak apa-apa ditinggal di sini?" "Udah nggak apa-apa, bawa aja tuh anak," kata Feby gitu kan. Ya udah, Robi sih udah mulai nggak banyak cakap lagi. Pas abis itu dia langsung ikut turun bareng sama aku. Ketika mau sampai pos 3, di situ aku lihat ada semacam shelter sebelah kiri. Nah, karena kita udah kecapean kan, trekking, tahu sendiri kan yang tadi aku bilang, trekkingnya tuh bener-bener curam. Sampai akhirnya aku mutusin buat istirahat dulu di shelter itu. Hujan gak berhenti-berhenti. Pas akhirnya kita mau coba buat istirahat di shelter itu, Robi mulai bertingkah aneh lagi. Aku arahin dia ke sana buat istirahat. Kita duduk di shelter itu. Hari udah mau mulai gelap kan. Ada pohon besar di seberang shelter itu. Dia sambil nunjuk-nunjuk ke arah pohon itu. Dia bilang gini, itu Esa di sana. Nah, pas aku nengok ke arah pohon itu, nggak ada Esa. Maka aku bingung, siapa yang dia lihat? Nah, aku langsung balik pandang lagi ke Robi. "Rob, nggak ada Esa? Orang gua nggak lihat apa-apa di pohon itu." Dia sambil ketawa-ketawa gitu. "Ih, itu Esa, lo ngintip dari situ, tuh Esa di belakang pohon," dia bilang gitu kan. Nah pas aku lihat lagi nggak ada. Makanya, loh Robi kenapa gitu? Apa dia gejala halusinasi atau apa kan? Karena sebelumnya aku sempat ada baca soal orang yang hipotermia atau apa kan. Nah sampai akhirnya aku coba buat mastiin keadaan dia. Pas aku pegang badannya emang dingin parah. Aku mikirnya karena kita seharian kehujanan, kita nggak ada tenda, trekking capek kayak gitu kan. Itu bersyukur banget saat itu nemu shelter yang lumayan bisa kita buat berteduh kan. Di situ aku udah mulai takut kalau jangan Robi kena gejala hipo nih. Karena dia udah mulai ngelantur, ngelihat yang aneh-aneh. Dia bilang ada Esa di balik pohon itu, padahal nggak ada apa-apa. Aku nggak lihat ada Esa atau apa. Di situ aku mulai kayak, gimana ini ngatasin Robi gitu kan. Seingat aku, yang aku pernah search di Google itu, kalau orang kena hipo, kita jangan sampai biarin dia ketiduran. Kita nggak boleh biarin dia ketiduran, dan sebisa mungkin harus ganti pakaian dia udah mulai basah. Nah pas aku cek, emang
walaupun kita pakai jas hujan itu tetap aja nembus karena hawa lembabnya itu. Dia udah mulai lembab basah. Aku bongkar carrier Robby, aku coba buat ganti pakaian Dede sama pakaian yang baru. Aku tepuk-tepuk tangannya, dia kayak udah mau mulai tidur gitu emang. Dia kayak udah mulai tidur. Please Rob, jangan tidur, gue takut lu hipo, gue nggak bisa ngatasin gitu kan. Jadi gue sempet tampar juga sampai nada ketidur. Maksudnya biar dia nggak ketiduran. Dan akhirnya dia sadar juga, mulai bener tuh untuk beberapa menit. Dia mulai sadar untuk beberapa menit, mulai normal maksud aku. Pas aku lihat matanya udah mulai nggak aneh gitu, karena kan pas dari jalur yang tempat Jo jatuh sampai ke situ tuh matanya tuh kayak sering celinguk-celingukan gitu, ngeliat ke arah pohon besar gitu. Apalagi yang pas dia bilang ada Esa di belakang itu yang bikin aku kaget banget sih sebenarnya. Nah, setelah aku lihat dia udah mulai membaik nih, ya udah aku coba buat nenangin diri aku sendiri. Di situ pakaian aku juga udah lembab sama, cuman udah nggak ada waktu lagi buat mikirin pakaian aku sendiri. Yang penting saat itu Robby ketolong. Robby dinginnya udah parah banget dibandingkan sama suhu badanku kan. Tapi yang bikin aku kaget adalah di situ Robby mulai ceritain hal yang selama ini nggak aku tahu saat itu. Robby bilang, Fit, gue nggak mau mati bawa beban. Gue langsung dong ngomelin dia, lo ngomong apaan sih? Kenapa sih lo? Gue bilang di gunung tuh jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan ngomong mati-mati mulu. Lu dari kemarin ngomongnya mati-mati gitu kan. Nah, terus dia lanjut bilang gini, gue mau ngasih tahu sesuatu. Suara dia udah mulai parau, udah kayak orang sesek gitu. Dia bilang gini, sebenarnya Esa sama Feby tuh udah pacaran. Dia bilang kayak gitu. Jadi dalam kata lain, mereka selingkuh di belakang aku. Dan pas aku kaget dong, pas aku tanya udah berapa lama, hampir mau jalan setahun. Dia bilang, kok bisa gitu loh. Yang bikin aku lebih kecewa adalah mereka tahu nih, Robby sama Jo tahu kalau Esa sama Feby itu selingkuh kan. Dan mereka berdua nih, Esa sama Feby tuh sadar udah berbuat salah di belakang aku gitu loh. Tapi kok mereka diem aja selama hampir mau setahun itu. Jadi aku tuh jujur kayak ngerasa dihianatin dong. Katanya sahabat, tapi kok nggak cerita. Aku jadi kayak ngerasa dibohongin dong dalam jangka waktu itu. Udah tahu mereka selingkuh, tapi kenapa nggak ada yang bilang? Nah, pas ditanya lagi, Robby jawab, katanya dia nggak enak sama Esa. Jadi ya titik poinnya adalah mereka lebih ngehargain perasaan Esa saat itu kan. Lebih mikirin perasaan Esa. Iya. Dan karena aku kecewa, egois aku muncul. Aku sempat abai setelah itu sama keadaannya Robby. Aku udah kayak kesel, nggak peduli Robby gimana. Kan sebelumnya aku sempat kayak wanti-wanti kan. Cuman aku balik lagi mikir, ya udahlah, keadaannya lagi ini genting loh, ini genting, bukan keadaan yang biasa. Aku coba buat kembali fokus lagi sama keadaannya Robby yang udah mulai kayak setengah-setengah hipo. Nah, pas aku coba lihat lagi, emang badannya makin dingin. Dia udah mulai tidur tuh, Aku tepok-tepok lagi, please jangan tidur. Aku bingung saat itu harus gimana lagi sih ngatesin orang hipo, karena menurut aku dia hipo. Karena setelah itu dia mulai kayak ketawa-ketawa nggak jelas, ngeracau nggak jelas sambil nunjuk-nunjuk ke arah pohon itu. Dia bilang, masih tuh Esa ada di situ. Gila-gila udah kayak orang gila ya menurut aku. Udah kayak orang gila. Aku udah mulai kebingungan harus gimana. Aku cuma bisa atasin sebisa aku. Aku coba buat angetin dia. Aku peluk dia. Aku pakein sleeping bag biar dia nggak kedinginan. Pas aku coba tepok-tepok sempat sadar. Dia bilang, ya udah ya, gue ngantuk, gue mau tidur gitu loh. Di situ aku bener-bener nggak bisa nanganin harus gimana lagi. Dia bilang tidur. Nggak berapa lama setelah itu dia udah nggak ada gitu aja. Kayak pas aku lihat, aku coba gini, udah nggak ada hembusan nafas. Dan dia meninggal karena hipo. Itu sempat kaget, bingung harus gimana. Sedangkan saat itu udah masuk malam hari,
Aku nangis kejer di situ, tapi kembali mikir lagi, situasi genting gini, kita harus bertindak cepat, mau nggak mau. Di situ aku langsung bongkar carrier Robby. Aku ambil segala logistik atau handphone atau apanya yang bisa aku pakai buat lanjut perjalanan ke bawah. Situasinya aku rasain emang horor. Sekarang gini, kalau misalkan aku nggak lanjut ke bawah, aku diem di shelter itu sama istilahnya sama sebuah mayat gitu ya. Sebuah mayat, ya aku merinding juga. Ditambah lagi di sana masih ada, di atas sana maksudnya, masih ada Feby sama Jo yang nunggu bantuan kan. Mau nggak mau, aku harus trekking malam, nggak bisa istirahat di shelter itu kan. Aku paksain buat trekking malam, untungnya aku bawa headlamp. Sambil baca-bacaan, bener-bener saat itu, supaya itu bener-bener kepaksa banget trekking malam kayak gitu, sendirian lagi. Dan ya gitu, kalau dibilang kayak kita ngedenger ada hal mistis, suara itu ada sepanjang perjalanan, kayak di atas ada yang terbang lah atau apa kayak ngetawain itu ada. Cuman karena aku ini mau nggak mau harus tetap lanjutin perjalanan kan demi teman-teman aku cuma bisa sambil nunduk fokus ke jalur, jangan sampai salah pijak atau salah takut masuk ke jurang atau apa. Cuman nunduk aja kayak gini, jangan fokus sama jalur. Nah, nggak berapa lama setelah itu dari belakang ada yang manggil, Fit gitu, suara cewek. Kok kayak nggak asing suaranya kan. Nah, pas aku nengok, kena sinar headlamp kan. Sinar headlampnya beradu, oh ternyata Feby yang manggil aku. Oh, Feby nyusul. Dia jaraknya, betul. Dia jaraknya cuma tinggal beberapa meter dari aku. Cuman karena aku ingat sama apa yang Robby bilang beberapa waktu sebelumnya, kayak langsung kesel gitu ngeliat mukanya Feby, kayak apaan banget sih gitu. Nah, jadi pas dia manggil aku sempat acuh sama dia. Aku sempat lanjut lagi perjalanan sampai akhirnya dia manggil lagi, Fit, tungguin, jangan tinggalin gue takut gitu. Ternyata dia beneran turun dong, trekking sendirian juga kan sambil berusaha nyusul aku. Di situ aku langsung berhenti sambil nunggu Feby ngedeket ke aku. Dia bilang, Fit, temenin gue dong, gue udah gak kuat nih gitu kan. Pas aku nengok, kesel kan. Sempat ada ngomel ke dia soal yang tadi Robby bilang. Aku bilang, gue udah tahu semuanya gitu loh. Di situ aku lihat muka dia kayak langsung ngerasa bersalah dan minta maaf. Dia minta maaf dan balik lagi karena situasinya lagi kayak gini. Nggak ngomongin hal kayak gitu bukan di saat yang tepat. Aku coba buat ngilangin emosi aku sama Feby saat itu. Aku coba buat sentuh badannya dan emang dia demam. Dia demam tinggi, bener-bener dingin. Pas aku lihat juga karena dia trekking sendirian atau gimana, jadi bekas luka itu udah kayak merekah gitu loh. Perbannya udah kebuka dan aku lihat kayak bareh gitu kan, kayak bengkak. Pas langsung kasihan kan saat itu. Yaudah berhenti dulu di sini. Situasi masih agak hujan kan. Jadi mau nggak mau harus nyari pohon besar yang buat nutupin ini kita gitu, maksudnya biar nggak kehujanan. Karena kakinya ini luka kan, kena air hujan terus jadi basah terus. Nah, sempatlah di situ nemu pohon besar yang lumayan ini juga bisa neduhin. Aku sempet obatin juga kakinya di situ, walaupun sebenarnya masih kesel sama dia, badannya masih panas banget. Ditambah lagi carrier dia kan ada di Esa kan, dia bener-bener gak bawa apa-apa sama sekali. Dia bilang, Fit, gue lapar gitu ya. Nah di carrier aku kan ada makanan-makanan dari carriernya Robby kan. Aku kasih semua ke dia dan dia bener lapar banget kan. Dia bener lapar banget. Di situ aku sambil tanya sama dia pas dia udah mulai membaik kan. Kok lu turun sendirian gitu? Gimana Jo di atas? Nah, jawaban Feby bikin aku emosi lagi. Dia bilang, ya lu mikir aja Fit, gue gak mungkin nunggu di atas terus, keadaan gue kayak gini, lu gak lihat badan gue demam kayak gini. Jo juga kayaknya udah mati, orang gue pas gue panggil tuh di atas dia udah gak nyaut lagi gitu kan. Langsung kaget kan, jadi lu ninggalin Jo? Ya mau gimana lagi, gue juga mau bertahan hidup lah kan, bilang gitu ya. Ya kali gue nungguin mayat di atas gitu, orang gue panggil dia nggak ada kok, dia udah pasti meninggal. Kalau dia masih ada, kalau gue panggil dia pasti nyaut Fit gitu kan. Jo, lu nggak kasihan sama keadaan gue kayak gini? Ya emang saat itu dia udah
demam parah, dan saat itu kelihatan dia sangat kelaparan kan. Semua makanan aku kasih ke dia sampai ya udah tinggal sisa dikit-dikitnya tuh buat trekking lanjut lagi kan. Cuman karena yang tadi aku bilang keadaan Feby udah demam parah, jadi aku mutusin buat tidur di bawah pohon itu. Yang pohon yang tadi aku bilang lumayan buat neduh. Karena emang hujannya tuh gak berhenti-berhenti. Gak ngerti aku juga saat itu kenapa. Baju udah pada lembab. Aku lihat juga bajunya Feby udah lembab. Untungnya masih ada sisa pakaian salin di carrier aku. Nah saat itu aku kasih lah ke dia, ganti baju. Jangan sampai hipo atau gimana gitu kan. Dia sempat ada nanyain keadaan Robi gimana. Nah pas itu aku udah tanya ke Feby, lah emang tadi pas mau deket ke pos 3 kan ada shelter, emang lu nggak lihat di situ ada mayat Robi gitu kan? Dia kaget. Jadi Robi nggak ada. Dia hipo, dia nanti karena hipo, makanya lu jangan sampai kayak gitu, gue bilang. Gue langsung suruh dia cepet ganti, gue obatin lagi lukanya biar sampai bener-bener kering. Di situ dia kayak udah mulai tenang. Di situ juga gue bingung harus gimana gitu ya, dia demam kayak gitu. Salahnya gue juga nggak bawa obat-obatan kan, nggak bawa obat-obatan atau apa, air minum banyak saat itu karena kita ngambil dari tampungan air hujan saat itu. Coba minum, dia udah mulai ngerasa baikan, mau nggak mau ya udah kita milih buat tidur di bawah pohon itu sampai akhirnya nanti kita lanjut trekking lagi besok pagi gitu kan. Istirahatlah kita di situ, dan nggak taunya pas pagi aku bangun, kok Feby ada di sebelahku kan. Aku udah bangun duluan, kok Feby nggak bangun-bangun kan. Aku coba goyang-goyangin badannya. Pas aku cek, kok nggak ada respon. Aku pegang badannya, kaku. Dia udah kaku. Di situ aku awal udah mikir, jangan-jangan Feby udah nggak ada nih atau gimana kan. Untuk kedua kalinya aku coba tes pakai jari. Aku coba buat taruh jari aku di depan hidungnya untuk beberapa saat dan emang nggak ada hembusan nafas. Di situ ya kaget banget tuh, kok gini gitu kan. Ternyata setelah aku pastiin tuh emang ya udah entah Feby meninggal dalam tidur atau apa, pokoknya pas dia bangun dia udah nggak ada. Di situ aku langsung tutupin mayat Feby pakai kain yang ada di sekitar, baju aku coba tutupin biar nggak kena apa gitu kan. Di situ badannya udah kaku. Gue cium keningnya saat itu. Gue mutusin buat tenang ya. Gue bakal turun buat ngabarin kalian biar bisa dievakuasi gitu kan. Feby, Robi, Jo yang ada di sini dan entahlah saat itu belum kepikiran kemana Esa yang nggak ada kabar. Gue berusaha buat lanjut lagi menuju ke bawah dengan logistik yang seadanya. Pakaian udah lembab. Pas pagi emang udah nggak hujan, bener-bener cerah. Pakaian udah lembab, makanan udah nggak ada, air juga cuma tinggal sisa tampungan air hujan itu kan. Di situ jujur gue juga udah mulai titik terakhir buat tenaga gitu loh. Di situ udah mulai capek tapi ya mau gimana, mau nggak mau harus tetap lanjut. Nah pas lanjut itulah udah ada kepikiran kalau emang nanti di jalan aku bener-bener kecapean atau pingsan, udah pasrah karena udah bener-bener gak ada bekal apa-apa lagi kan. Nah pas perjalanan trekking turun, pas mau deket ke pos 2 tuh sebenarnya tinggal sedikit lagi sampai base camp. Di sebelah kiri kan ada jurang, di situ ada yang manggil, Fit gitu kan, nengok aku. Nah pas aku lihat ternyata sosok yang manggil aku itu sosoknya Feby di jurang itu dengan matanya yang bener-bener hitam kayak mayat hidup, pakai baju yang terakhir dia pakai, dia ngelambain tangan gini, Fit sini gitu kan. Sempet kepikiran loh Feby gitu kan, tapi kayak langsung dikasih kesadaran kalau Fit ingat Feby udah meninggal beberapa waktu
tadi gitu kan. Nah, aku jadi sadar kalau apa yang aku lihat itu bukan Feby yang asli. Entah semacam halusinasi atau apa, aku mikirnya gitu kan. Setelah ngelihat sosok Feby, semua langsung gelap gitu aja di mataku. Kayaknya sih aku pingsan. Aku pingsan karena udah bener-bener kecapean, perut udah sakit kan, aku udah nggak ada bawa obat-obatan juga, udah mau pingsan. Di situ sempet masih sadar kalau emang mimpinya Robby ini emang bakal kejadian di aku gitu ya. Saat itu aku mikir pasrah, jadi aku mencoba buat pasrah aja tuh gimana. Makanya pas saat pingsan udah kayak ngelepasin badan aja, tapi sebelum bener-bener gelap pandangan, aku ngeliat di bawah sana ada banyak orang ngelambai-lambai ke arahku, tapi aku nggak bisa lihat jelas mereka siapa. Tapi ya setelah itu aku cuman kayak langsung kayak ngeguling. Aku kayak langsung kayak ngerasa keguling ke sebelah kiri, dan ada sesuatu yang nusuk perutku, entah itu akar atau apa. Dan setelah itunya bangun-bangun aku udah di rumah sakit aja. Sempet kaget pas bangun. Aku pas mau pingsan juga sempet mikir pasrah atau gimana ya. Tapi alhamdulillah masih dikasih hidup kan. Alhamdulillah. Udah sampai ternyata aku lagi dirawat di rumah sakit. Orang tua Esa, Robby, Jo, semua udah di situ. Semua udah suasana duka kan karena ini nih. Dan beberapa waktu setelah itu sampai keadaanku bener-bener pulih, barulah ada pembicaraan sama pihak pencari. Mereka bilang gini, untuk jenazah-jenazah teman-temanku semua udah dievakuasi. Cuman yang bikin kaget adalah Esa yang nggak ketemu dan nggak kelihatan jejaknya kemana. Sama sekali. Dan di situ pun dikasih keterangan sama pihak pencari kalau pencarian yang mereka lakuin tuh udah seminggu. Mereka bilang udah seminggu, sedangkan aku ngerasa cuman 3 hari di gunung itu. Aku sempat ngotot-ngototan sama mereka. Ini loh, aku cuman 3 hari yang ngecamp di jalur yang salah. Terus yang sama Robby, terus sama yang tidur sama Feby itu kan. Pokoknya aku ingatnya tuh kayak 3 hari 2 harian gitu, dan situasi bener-bener hujan. Tapi pihak pencari sampai ngasih, ini loh, kita udah ngelakuin pencarian selama seminggu. Dan aku ngotot, enggak, aku tuh di gunung tuh cuma 3 hari dan gak ketemu pendaki sama sekali. Sedangkan di data base camp, ternyata di tanggal kita naik itu ada rombongan pendaki dari Jawa Timur. Pas dilihat dia juga naik di tanggal yang sama dan ngelewatin jalur yang sama. Nah, di situ ditanyalah lagi, bener nggak ketemu sama mereka? Enggak ketemu sama sekali. Di situ aku kayak langsung kaget, apa sih kesalahan yang kita semua lakuin sampai bener-bener kayak gini? Aku ngerasa kayak mungkin emang kenapa mereka ngerasa seminggu atau apa. Aku kan sambil dikasih lihat datanya kan, entah aku lagi di dimensi lain atau apa, mencoba buat membuat nalar pun yang nggak bisa, karena semua bener-bener datanya bertentangan sama apa yang aku alamin. Aku cuman ngerasa 3 hari kok, tapi mereka bilang seminggu kan, dan katanya ada pendaki yang lewat kok, tapi nggak ketemu. Mereka juga katanya yang dari Jawa Timur nggak ngeliat rombongan aku saat itu kan. Jadilah di situ kayak aku langsung mikir kalau apa bener mungkin aja Esa terjebak di gunung itu atau gimana kan. Tapi karena dari pihak keluarga udah mencoba buat ya udah ikhlasin aja atau gimana, kita semua ada perundingan saat itu setelah beberapa waktunya dan mencoba buat ya udah ikhlasin aja, karena kesalahan kita saat itu adalah mendaki di jalur yang masih ilegal. Jadi untuk segala keperluan atau apapun gak bisa yang bener dilakuin lah istilahnya gitu kan. Aku kurang ngerti juga dulu tuh kayak gimana. Tapi yang jelas apapun itu, untuk kembali ke gunung itu nggak akan. Itu semua udah cukup jadi pelajaran buat
aku yang selalu mencoba buat mikir logika atau apa, tapi faktanya emang kita seperti dibawa di tempat yang berbeda. Aku tuh emang ngerasa saat pendakian itu tuh entah kenapa waktunya kayak berjalan sangat lama emang. Kayak waktu tuh dari siang ke maghrib tuh emang kayak lama banget. Dan yang bikin aku aneh adalah kemana sebenarnya Esa ini? Gak ada yang tahu, dia bener-bener hilang gitu aja, gak ada jejaknya atau istilah kata kelihatan lah jejak kaki atau ada barang yang dia tinggalin tuh gak ada. Untuk sekarang kita udah bener-bener buat ikhlasin, dan kita dari pihak keluarga juga bareng-bareng suka ada kirim-kirim doa. Intinya jangan sampai kejadian ini terulang lagi di siapapun. Jadiin pelajaran, entah apa yang kita lakuin saat itu. Aku cuma bisa bilang minta maaf, tolong jangan sampai terjadi lagi di orang lain. Cukup itu aja, jangan sampai ada lagi. Kak, aku mau tanya sedikit nih. Tim SAR yang menyatakan kakak hilang seminggu, tapi kakak merasa itu 3 hari, apa sih yang kakak rasain? Aku sempat bingung juga sih, kenapa bisa beda gitu keterangan dari aku sama mereka. Sempet kan ngotot-ngotot, tapi aku bilang 3 hari. Ditanya kan, emang kenapa bisa ngerasa 3 hari? Aku pun nggak bisa jelasin banyak, karena yang aku rasain saat itu adalah waktu emang berjalan sangat lama. Dan keadaan di gunung tuh bener-bener hujan, nggak ketemu sama pendaki lain. Aku ngerasa emang hawanya beda saat itu. Cuman ya aku mikirnya emang keadaan di gunung ini tuh emang hawanya kayak gini. Tapi setelah tahu ternyata aku tuh udah dicari seminggu gitu, kayak oh mungkin aku ada di jalur yang beda, yang dimana nggak kelihatan sama orang lain gitu. Di situ aku coba buat mikir pakai logika, tapi bertentangan kan sama info yang dikasih. Jadi ya emang yang mungkin aku alamin itu saat di jalur emang mungkin sebenarnya bukan jalur yang sebenarnya, entah itu jalur dunia lain atau gimana. Aku jadi mikir ke sana dong pastinya. Tapi ya udahlah, yang penting intinya semua udah ke evakuasi. Alhamdulillah aku masih selamat saat itu. Terima kasih nih buat Kak Fitri yang udah berbagi pengalaman tentang tragedi yang menewaskan beberapa teman dari Kak Fitri. Iya. Jadi kita doain aja nih, semoga almarhum dan almarhumah dapat ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum gue akhir videonya, gue mau ngingetin lagi ke kalian untuk yang mau order buku novel Kak Fitri, nanti link Instagram Kak Fitri gue cantumin di deskripsi di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Dimensi Mistik, pamit undur diri. Makasih Kak Fitri. Iya, sama-sama.